Transformasi part 2 akan membahas tentang materi rotasi dan juga materi dilatasi. Nah, buat kalian nih yang penasaran apa itu rotasi, apa itu dilatasi, simak terus video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ym.edu. Channel ini merupakan channel pembelajaran dan kali ini kita akan membahas tentang rotasi dan dilatasi. Masuk di materi yang pertama, yaitu menemukan konsep rotasi atau perputaran. Memahami apa itu rotasi atau perputaran, coba kamu bayangkan benda-benda yang bergerak secara melingkar di sekitarmu. Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya jam yang bergerak melingkar dalam 24 jam. Kemudian ada kipas angin, kemudian ada kincir, kemudian roda-roda yang berputar melingkar pada kendaraan dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari konsep perputaran atau rotasi. Nah, kali ini coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar ya. Nah, ini ada 3 buah gambar. Yang pertama untuk gambar A adalah putaran objek dengan putaran berada pada objek itu sendiri. Jadi si objeknya diputar di pusat lingkaran ya, jadi di pusat bebannya sendiri. Nah, kemudian kalian perhatikan gambar B. Gambar B adalah putaran objek dengan pusatnya itu ada di ujung atau pinggir objek dari gambar itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan gambar C. Gambar C menunjukkan putaran objek dengan pusat putaran berada di luar objek. Jadi si benda itu diputar tapi objek yang memutarnya ada di luar objek. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa bangun yang diputar atau rotasi itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, untuk konsep rotasi sendiri, jika titik A misalkan x, y diputar dengan pusat P, sembarang ya titiknya misalkan P atau Q, dengan sudut alfa akan menghasilkan A aksen yang berisi koordinat x aksen, y aksen. Nah, dituliskannya seperti yang ada di layar ya. A x, y panah, rotasinya di atas tulisan rotasi, P anggota himpunan PQ, alfa, itu akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksennya merupakan perkalian dari matrik cos A min sin A, cos sin A, cos A dikali X kurang P, Y kurang P ditambah dengan P Q. Nah, untuk matrik rotasi sudut alfa, ini rotasinya itu berdasarkan arah berlawanan jarum jam. Jadi kalau alfa berlawanan jarum jam, maka kalau min alfa itu searah jarum jam. Ini adalah contoh jika titik A negatif 2,3 dirotasi dengan pusat O 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukan bayangan titik tersebut. Nah, jadi diketahui A-nya itu negatif 2,3, kemudian PQ-nya itu 00 ya, sudut alfanya itu 90 derajat. Nah, kita langsung aja selesaikan. Jadi A negatif 2,3 dirotasi di 0,0 dengan pusatnya dengan 90 derajat menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksennya itu adalah cos 90 derajat min sin 90, sin 90, cos
90 dikali negatif 2, negatif 23 ya. Nah, di sini pengurangnya karena 0, PQ-nya 00, jadi negatif 2 dan 3 saja. Nah, kemudian itu cos 90 itu 0, kemudian sin 90 adalah 1, maka min sin 90 min 1, sin 91 cos 90 0. Jadi matriknya jadi 0 negatif 1 1 0. Nah, kalian kalikan aja bagaimana tentang perkalian matrik yang dahulu sudah Ibu bahas, yaitu baris kali kolom ya. Dikali negatif 3 itu akan menghasilkan titik negatif 3, negatif 2. Nah, ini contoh kedua, yaitu jika garis X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat P1, negatif 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, kalian ingat dulu ya, nanti sudut alfanya itu negatif ya, karena di sini searah jarum jam. Nah, jadi misalkan titik A-nya itu X, Y memenuhi persamaan X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu X aksen Y aksennya ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan matrik dari cos negatif 180, negatif sin min 180, sin min 180, cos min 180 matriknya dikali. Nah, X-nya tadi X dikurangi tadi P-nya 1 ya, kurangi 1, kemudian Y-nya dikurangi Q-nya tadi min 1. Jadi Y dikurangi min 1. Nah, ditambah 1 min 1. Nah, selanjutnya kalian kalikan ya berdasarkan aturan matrik sehingga didapat bahwa X aksen Y aksen sama dengan negatif X ditambah 1, kemudian yang baris bawahnya negatif Y kurang 1 ditambah 1 min 1. Jadi itu yang negatif X tambah 1 tambah lagi 1 berarti negatif X tambah 2, kemudian negatif Y negatif 1 ditambah min 1 negatif Y kurang 2. Jadi didapat X aksennya itu negatif X tambah 2 sehingga X sama dengan 2 kurang X aksen. Begitu juga yang Y ya. Y-nya negatif Y kemudian negatif Y aksen dikurang 2. Nah, ini kita masukkan ke persamaan garisnya ya, jadi X-nya jadi 2 kurang X aksen kurang X dikurangi 2 kali Y-nya negatif Y kurang 2 tambah 3. Jadi hasilnya akhirnya adalah X dikurangi 2Y dikurangi 9 sama dengan. Kalau tadi Bu udah bahas tentang rotasi, nah sekarang kita masuk di bahasan yang kedua, yaitu tentang menemukan konsep dilatasi atau perkalian atau perbesaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal dilatasi ya, kayak misalkan balon yang ditiup kemudian mengembang ya, dari ukurannya kecil hingga ukurannya itu yang lebih gede lagi. Kemudian ada karet yang bisa direnggangkan. Itu artinya bahwa suatu benda bisa diperbesar berapa kali dari ukuran semula. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, ini Ibu punya segitiga objek ya, A, B, C, kemudian diperbesar menjadi A2, B2, C2. Nah, ini perbesarannya itu 2 kali ya, sehingga objeknya akan semakin besar 2 kali lipat. Kemudian jarak OA2 ini akan menjadi 2 kali dari OA. Begitu juga OB2 2 kali dari OB, dan OC 2 menjadi 2 kali OC.
Nah, kemudian kalian lihat yang paling bawah itu perkalian dengan faktor min 1. Ini mempunyai besar dan ukuran yang sama tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Demikian juga jarak OA1 sama dengan jarak OA, OB1 sama dengan jarak OB, dan OC1 sama dengan jarak OC. Nah, berarti ini untuk melakukan dilatasi atau perkalian dibutuhkan unsur faktor perkalian dan pusat perkalian. Nah, dari gambar yang kita amati, maka dapat disimpulkan bahwa bangun yang diperbesar atau diperkecil, jadi dilatasi ini bisa diperbesar atau diperkecil, dengan skala K dapat mengubah ukuran atau bisa juga tetap dengan ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Nah, pertama, jika K-nya lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, kemudian jika K-nya sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Nah, kemudian jika 0 kurang K kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, sekarang jika K-nya itu negatif. Nah, misalkan jika negatif 1 kurang K kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah dengan pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, kemudian jika K sama dengan negatif 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah dengan pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan terakhir, jika K kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, jadi kalau konsep dilatasi ya, titik A, X, Y didilatasi dengan pusat P, P, Q dengan skala K, itu akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, cara penulisannya seperti di layar, jadi X aksen, Y aksen itu sama dengan K sebagai faktor perkali dikali matrik X kurang P, Y kurang Q ditambah matrik VQ ya. Contohnya, jika A negatif 2,3 didilatasi di pusat 0,0 skala 3, maka tentukan bayangannya. Nah, jadi kita langsung aja. Jadi A negatif 2,3 dengan dilatasi titik O 0,0,3 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksennya berarti ini tadi K-nya itu 3 ya. Kemudian negatif 2 dikurangi 0 tetap negatif 2, dan 3 kurangi 0 tetap 3, dikalikan akan menghasilkan negatif 6,9. Jadi bayangannya adalah negatif 6,9. Contoh kedua, jika garis 2X kurang 4Y tambah 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P 1, negatif 1 dengan skala negatif 2, maka tentukan bayangan garis tersebut. Nah, dari soal tersebut kita tahu bahwa pusatnya itu PQ-nya itu 1, negatif 1. Kemudian skala pembesarannya ini sebenarnya skala terbalik ya. Jadi di arah berlawanan, jadi negatif 2. Ini tetap diperbesar tapi dengan arah yang berlawanan. Nah, maka dilatasinya A, X, Y dengan dilatasi P 1, negatif 1, negatif 2 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksennya langsung aja sama dengan K-nya negatif 2 dikali perkalian matrik dari X kurang 1, Y kurang negatif 1 ditambahkan 1 negatif 1 sebagai pusat ya. Ini akan menghasilkan setelah dikalikan dengan matrik kemudian ditambahkan negatif 2X tambah 3 negatif 2Y kurang 3. Nah, berarti di sini X aksennya itu negatif 2 plus 3 sehingga X itu menjadi 3, kemudian si X aksen bertukar arah jadi negatif X aksen
Nah, dibagi 2. Nah, dengan cara yang sama, Y-nya akan ketahuan negatif 3 kurang Y aksen dibagi 2. Nah, kita substitusikan ke XY yang ada di garis. Jadi, ini 2 dikali 3 kurang X dibagi 2 dikurangi 4 dikali negatif 3 kurang Y dibagi 2 ditambah tambah 3 maksud ibu sama dengan 0, maka akan menghasilkan negatif X tambah 2Y tambah 12 sama dengan 0. Jadi itu ya yang dapat ibu sampaikan untuk konsep rotasi dan dilatasi. Nah, jangan lupa kita masih ada satu part dalam bahasan transformasi ini, yaitu part ketiga tentang komposisi transformasi. Jadi simak terus channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya jika kalian ingin tahu pembaharuan video dari channel ini. Baik, semoga materi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.